Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi bab 6 tentang ragam sikap terpuji. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dia Nurul Ismah, absen 1. Saya Faiz Azmi Hanafi, absen 07. Perkenalkan, nama saya Ingwi Digana Nawar Aziz, absen 10. Saya Kania Aulia Fauzi, absen 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisa Sakif, absen 17. Saya Muhammad Rihani Batullah, absen 18. Dan nama saya Zabdan Nabil Zulfadli, absen 32. Saya Sonya Alia Putri, absen 28. Pada bab 6 ini terdapat 4 submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Yang ketiga, dinamis dan optimis. Dan yang keempat, kreatif dan inovatif. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Pengertian semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan disebut fastabik al-khairat, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling berkompetisi dalam melakukan kebajikan. Perilaku ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mengikuti kompetisi yang bermanfaat, menolong sesama, dan segera bertaubat atas kesalahan yang dilakukan. Perintah berlomba dalam kebaikan ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Seseorang yang memiliki sifat fastabik al-khairat ditandai dengan beberapa ciri, yaitu memiliki niat yang ikhlas, antusias dalam melakukan dan menyebarkan kebaikan, serta tidak merasa cepat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Sikap ini mendorong seseorang untuk terus berusaha meningkatkan kualitas amal kebaikannya tanpa melupakan rasa syukur. Makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan umat untuk berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka, begitu seorang mengakui sebagai hamba Allah, ia harus segera berusaha untuk melakukan kebaikan sebisa mungkin. Islam juga memberikan motivasi untuk mengedepankan berbuat kebaikan. Beberapa motivasi yang dapat mendorong seseorang berbuat baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kata fastabiqu merupakan kata perintah untuk orang banyak. Kata tersebut memiliki arti, segerakanlah kalian semua. Maknanya, kita diperintahkan untuk bersegera dalam mencapai tujuan tertentu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang solih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manusia memiliki usia yang terbatas. Manusia diberi kehidupan yang bersifat sementara. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal tiba. Sikap menunda-nunda kebaikan dapat menggagalkan kesempatan beramal. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Dan yang terakhir, keutamaan dan balasan bagi orang yang berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan adalah sikap positif dan mulia. Kerugian bagi orang yang malas dan mementingkan diri sendiri. Balasan bagi orang yang berkompetisi dalam kebaikan adalah Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, mendapatkan ridha Allah dan Rasul-Nya, dicintai oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala, dan dimasukkan ke dalam surga. Submateri yang kedua, bekerja keras dan kolaboratif. Bekerja keras dan kolaboratif. Sikap bekerja keras dan kolaboratif adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, serta disertai kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang baik. Dalam Islam, bekerja keras disebut ikhtiar, yaitu upaya maksimal yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waja'alna an-nahara ma'asya, yang berarti
Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan atau bekerja. Quran Surah An-Naba ayat 11. Sementara itu, kolaboratif berarti saling tolong-menolong, berkomunikasi, dan bekerja sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan, efektif, serta mempererat persaudaraan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, permudahlah dan janganlah mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Saling bekerja samalah kalian berdua dan janganlah berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, makna bekerja keras dan kolaboratif. Dalam ajaran Islam, bekerja keras dan bekerja sama bukan hanya soal mencari uang, tapi juga merupakan ibadah agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebagai manusia, kita harus rajin dan mau turun tangan langsung untuk mengejar kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tidak bisa sukses sendirian karena pada dasarnya kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga kerja keras yang dibarengi dengan kerja sama tim adalah kunci utama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, ciri-ciri dan prinsip. Yang pertama, ciri-ciri dan prinsip kerja keras, yaitu niat tulus dengan melakukan segala amal perbuatan dengan ikhlas karena Allah. Kedua, kegigihan, dengan bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki mental pantang menyerah. Ketiga, fokus dan sabar, yaitu tidak meremehkan tugas dan tidak tergesa-gesa dalam bekerja. Yang terakhir, tawakal, menyerahkan seluruh hasil akhir kepada ketetapan Allah. Selanjutnya, ciri-ciri dan prinsip kerjasama. Pertama, orientasi kebaikan, yaitu dengan berkolaborasi dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, kepentingan bersama, mengutamakan tujuan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, fondasi kepercayaan, membangun kolaborasi berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya. Keempat, sinergi, dengan menjalin hubungan kerjasama yang kuat antar individu. Nilai positif dan manfaat. Yang pertama, nilai positif dan manfaat kerja keras, yaitu menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menggapai impian yang dicita-citakan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tidak mudah menyerah. Yang terakhir, mampu bersyukur atas setiap hasil yang diterima. Kedua, nilai positif dan manfaat kolaborasi. Poin pertama, mendapatkan pahala dari proses kerjasama. Selanjutnya, dicintai dan disayangi oleh sesama makhluk. Ketiga, segala sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Submateri yang ketiga, dinamis dan optimis. Selanjutnya adalah pengertian dinamis dan optimis. Dalam KBBI, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sedangkan kata optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam segala hal. Sikap dinamis menjadi lebih bernilai jika diiringi dengan sikap optimis, yang artinya kedua sikap ini saling melengkapi satu sama lain. Dengan sikap dinamis, orang akan terus melangkah dan mampu menempatkan diri dimanapun situasi dan lingkungannya berada. Dan dengan sikap optimis, orang tersebut memiliki rasa keyakinan pada langkah yang diambil akan berujung kepada hasil yang memuaskan atau hasil yang diharapkan. Ayat yang berkaitan dengan sikap dinamis dan optimis terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 139, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Selanjutnya, makna sikap dinamis dan optimis. Islam memerintahkan umatnya untuk cepat bertindak dalam menyikapi segala perbuatan. Allah membenci sikap menunda-nunda suatu pekerjaan apalagi jika kemudian tidak dikerjakan. Oleh karena itu, sifat dan sikap dinamis harus dibiasakan oleh manusia, apalagi dengan diiringi rasa optimis. Selain bertindak cepat, tanggap, dan percaya diri, dinamis dan optimis dapat menumbuhkan sikap dan sifat positif lainnya, yaitu berpikir progresif atau berkemajuan, sabar dan teguh dalam menerima situasi dan lingkungan yang ada, selalu berprasangka baik kepada orang lain, dan berani menerima risiko dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Submateri yang keempat sekaligus yang terakhir, kreatif dan inovatif. Pengertian kreatif dan inovatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris, create, yang berarti membuat atau menciptakan. Dalam bahasa Arab, kreatif berkaitan dengan kata khalaqah dan sawaro, yang berarti menciptakan dan membentuk sesuatu dengan sebaik-baiknya.
Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreatif dilakukan dengan cara menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah sesuatu untuk bernilai manfaat. Kata inovatif berasal dari bahasa Inggris innovate yang berarti memperkenalkan atau memperbarui sesuatu. Dalam bahasa Arab, inovatif dikaitkan dengan kata bada'a yang berarti menciptakan sesuatu yang lebih baru dari yang sudah ada. Inovatif adalah kegiatan pengembangan atau perekayasaan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara baru sehingga menghasilkan produk atau jasa yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Makna kreatif dan inovatif. Dalam pandangan Islam, kreatif dan inovatif dapat memaksimalkan akal pikiran kita. Islam tidak pernah membatasi umatnya hanya pada urusan ibadah ritual, melainkan sangat mendorong kita untuk terus berinovasi dalam bekerja dan mengelola kekayaan alam secara bijak. Dengan menciptakan manfaat, kita tidak hanya sedang mengajar kesejahteraan hidup di dunia, tetapi untuk memberi manfaat yang mulia bagi sesama manusia, hewan, serta lingkungan, demi meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Dampak positif sikap kreatif dan inovatif yaitu berpikir dengan mendalam, beretos kerja tinggi, produktif, pantang menyerah, dan evaluatif untuk kemaslahatan. Sebagai penutup, melalui materi ragam sikap terpuji ini, kita belajar bahwa menjadi pribadi yang baik tidak cukup hanya dengan niat, tetapi harus diwujudkan melalui sikap berkompetisi dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif, bersikap dinamis dan optimis, serta kreatif dan inovatif. Semoga nilai-nilai ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.